Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus Masjid Baitul Haq Puri Gading yang join bersama kajian. Kita semuanya adalah saudara-saudara kita, para keluarga Al-Quran dari berbagai pelosok negeri, termasuk mungkin ada yang datang dari luar negeri karena ada hybrid online dan offline. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita awali dari makna hijrah. Hijrah itu berasal dari kata hajaro yahjuru atau hajaro yuhajiru. Kalau hajaro yahjuru mungkin dilakukan hanya sebentar, dilakukan hanya dalam waktu yang tidak lama. Tapi kalau hajaro yuhajiru membutuhkan waktu yang panjang. Ada orang yang berhijrah sebentar, ada orang yang berhijrah memakan waktu yang panjang. Dahulu hijrahnya dari Mekah ke Madinah, kalau berjalan kaki relatif waktunya insya Allah antara 1 bulan hingga 40 hari kalau berjalan kaki. Kalau naik unta insya Allah seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau naik kendaraan bis, kendaraan bermotor, maka insya Allah 6, 7 atau 8 jam. Sekarang naik Al-Haramain kereta cepat, alhamdulillah cuman 2 jam. Itulah keadaan hajaro kalau itu singkat, hajaro yuhajiru kalau itu panjang waktunya. Atau maknanya hajaro yahjuru kalau hijrahnya hanya beberapa keadaan saja, hajaro yuhajiru kalau berbagai keadaan. Maka Al-Quran menggunakan hajaro yuhajiru muhajirun karena perjalanannya dalam waktu yang panjang, keadaannya bermacam-macam. Kalau yang menunaikan ibadah haji sudah dicek kesehatannya, istita'ah sihiyah dalam fatwa MUI, insya Allah sehat walafiat. Tapi dulu Bapak Ibu yang berhijrah apakah dipastikan sehat? Tidak. Ada yang dalam keadaan sakit. Kalau yang berhaji ada yang lansia, alhamdulillah. Lansia itu tidak berarti yang tidak kuat jalan. Tapi lansia itu artinya yang usia lanjut. Belum tentu yang usia lanjut tidak kuat jalan. Ternyata alhamdulillah banyak jemaah haji kita yang usianya lanjut tapi jalannya lanjut terus. Sama-sama lanjut. Ternyata malah anak muda yang tidak siap berjalan kaki. Ternyata orang perkotaan tidak biasa jalan kaki. Para jemaah haji yang dari perkampungan yang usianya di atas 65 ternyata kuat berjalan kaki. Bayangkan dulu yang berhijrah itu bukan atau belum memenuhi standar kesehatan istita'ah sihiyah. Sekarang ditetapkan yang mau haji harus memenuhi unsur kemampuan kesehatan. Dahulu yang berhijrah belum mengikuti MCU, medical check up. Yang berhijrah pun bahkan ada ibu-ibu yang sedang hamil. Yang berhijrah pun bahkan ada anak-anak kecil. Coba kita bayangkan hijrahnya Nabi dan para sahabat dengan hijrahnya orang-orang yang berhaji, itu pun berat. Alhamdulillah kita tidak lagi berhijrah seperti dahulu. Maka hijrah artinya meninggalkan sesuatu, berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, atau melakukan perubahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Maka praktek hijrah ada 2. Inilah yang terus menerus kita jalankan. Apakah hijrah itu makaniyah
secara fisik, secara lokasi kita berpindah, atau maknawiyah, hijrahnya hijrah keadaan, hijrahnya hijrah keimanan, hati dan pikiran kita berhijrah menuju keadaan yang lebih baik. Memang ada hadis Nabi bahwa tidak ada lagi hijrah makaniyah setelah Fathu Makkah, dalam arti hijrah dalam jumlah yang banyak. Hijrah satu masyarakat total. Orang penduduk Mekah dahulu kalau beriman kepada Allah wajib meninggalkan Mekah ke Madinah, karena hukum hijrah adalah fardu ain. Wajib kakinya melangkah dari tempat tinggalnya di Mekah menuju Madinah. Tidak boleh ada yang tidak berhijrah. Sekarang kalaupun ada yang berhijrah hanya beberapa orang saja. Bayangkan Bapak Ibu, jazakallah khair kepada imam kita yang mengingatkan tentang saudara-saudara kita yang di Palestina, bagaimana mereka mengalami keadaan yang amat sangat berat. Kalau kita kaitkan dengan hijrah dahulu, tentu hijrah dengan berbagai macam keadaannya. Mereka pun dengan berbagai macam keadaannya. Orang yang menunaikan ibadah haji dengan beragam keadaannya. Kita yang berada di tanah air yang alhamdulillah banyak nikmat Allah, tetap kita ingin melakukan hijrah. Apakah hijrahnya secara fisik makaniyah, atau hijrahnya yang utama secara maknawiyah, yaitu kita ingin keadaan kita jauh lebih baik, keimanan kita meningkat, ibadah kita jauh lebih maksimal dari dahulu sebelum kita berhijrah kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ternyata hadisnya hijrah itu adalah hadisnya niat. Karena hadisnya kalau kita baca secara panjang lebar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dahulu hijrahnya ke Madinah, sekarang hijrahnya kepada Allah, kepada Rasulullah. Apa maknanya berhijrah? Yaitu berubah, yaitu berpindah dari tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah menuju kita mentaati tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulunya sulit sholat berjamaah, kita berhijrah dari tidak sholat berjamaah menuju sholat berjamaah. Masya Allah. Ternyata kenapa orang mau berjalan kaki 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer untuk sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Ternyata karena keutamaannya. Kalau seandainya itu belum tentu iya. Seandainya keutamaan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi seperti Masjid Baitul Haq, mungkin 1 kilometer orang akan berat berjalan kaki. Tapi karena keutamaan Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat, maka berjalan kaki pun adalah sesuatu yang sangat ringan. Cuman biasa setelah hijrah pulang ke tanah air, yang tadinya dari pemondokan menuju Masjidil Haram 1 kilometer ditempuh berjalan kaki, sekarang yang cuma berapa puluh meter ternyata jauh lebih berat. Coba Allah jadikan seluruh masjid nilainya 100.000, maka semua orang akan berbondong-bondong menuju masjid. Tapi satu isyarat Bapak Ibu, dalam kita memahami pahala dari sebuah ibadah, tidak selalu
pahala itu berbanding lurus dengan teks hadis yang disebutkan oleh Nabi. Ada unsur-unsur lain yang menjadikan pahala itu ditambah oleh Allah. Sholat berjamaah itu teks hadisnya 27 atau 25 kali lipat. Tapi saya sangat yakin kalau keadaan orang itu berat, orangnya lanjut usia, orangnya sakit, maka nilainya Allah lebihkan dari 27 kali lipat. Iya, kalau kemudian sholat di masjid biasa nilainya hanya sekian, tapi ada faktor keadaannya. Orangnya keadaannya sulit, orangnya usianya lanjut, orangnya tugasnya banyak, kesibukannya besar. Itulah yang akan menambah faktor-faktor pahala. Sebagaimana hadis Nabi, ini masyhur hadisnya, hadis Ibnu Mas'ud, di mana orang yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, Allah kasih pahala berapa? 10 kali lipat. Apakah sama antara satu orang dengan orang yang lain? Tidak sama, kata Nabi. Karena di dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, man qara'al Qur'an wa huwa alaihi syaqun au yata'ta'u fihi lahu ajroni. Ini ada orang bacanya sulit, kata Nabi, terbata-bata, malah dikasih pahala 2 kali lipat. Satu huruf 10 kali 2 berarti 20 kali lipat. Asal jangan menjadikan hadis ini sebagai alasan tidak naik kelas baca Qur'annya. Saya sengaja tidak lancar bacaan Quran saya supaya pahalanya 2 kali lipat. Karena memang itu hadis Nabi. Berarti berbeda. Kalau dia lancar bacaannya 10 kali satu huruf, tapi yang kesulitan, yang kesukaran, yang terbata-bata, alif bata, enggak nyampe sa, enggak nyampe ja, enggak nyampe ha, apalagi ya, disebutlah terbata-bata. Sa enggak pernah nyampe, betul Bapak Ibu? Ya kan, terbata-bata. Sa enggak nyampe, ja apalagi ya, bata-bata terus. Itu malah dapat 2 kali lipat. Maknanya teks hadis yang menunjukkan keutamaan ibadah itu Allah akan berikan kelebihan yang lain melihat keadaan seseorang. Orang berwudu di masa dingin beda dengan berwudu di masa keadaannya sangat nyaman. Itu hadis Nabi. Orang yang sholat di waktu panas berbeda dengan keadaan sholat di waktu tidak panas. Itu hadis Nabi. Maka insya Allah majelis ilmu kita juga karena keadaannya berbeda-beda. Kalau saya ilustrasikan, yang online itu terkadang sambil buka handphone namun sambil berbaring karena sakit. Mudah-mudahan justru kalau dia ikut Zoom dalam keadaan sakit, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya lupa pernah ketika ke Uzbekistan masih ada jadwal kuliah subuh online, padahal waktunya berbeda 5 jam. Di sini jam 5, di sana jam 1 pagi. Saya kebingungan, ini kuliah subuh atau kuliah dini hari? Mendingan sholat malam sekalian, karena lupa mengubah jadwalnya. Itulah makna hijrah, yaitu berpindah, yaitu berubah, yaitu meninggalkan satu keadaan menuju keadaan yang baik, yang lebih baik, yang lebih dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah, lebih mengamalkan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar hijrah ini maka kita kenal dengan kalender Hijriyah.
Kalender Hijriah itu mengingatkan kita bahwa dulu ada peristiwa hijrahnya Nabi dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kita tadaburi ayat-ayat hijrah. Ada dua, tadabur secara bahasa dan kedua tadabur secara makna atau hikmah. Ada 28 ayat yang berbicara tentang hijrah. Kebanyakan dalam bentuk fi'il, yaitu kata kerja. Ini berarti tadabbur secara bahasa, tadabbur lafzi. Ternyata 28 ayat yang berbicara tentang hijrah lebih banyak menggunakan fi'il, hajara yuhajiru, yang menunjukkan secara bahasa bahwa hijrah itu tidak berhenti di masa Nabi, tapi terus menerus hijrah itu tidak akan berakhir sampai akhir zaman. Selama ada waktu, selama ada tempat, maka manusia selalu berhijrah. Pagi kita ke masjid, siang kita ke tempat yang lain, berhijrah. Malam kita pulang ke rumah, berhijrah. Keadaan kita pun pagi hari begini, siang hari berbeda lagi, malam hari berbeda. Bayangkan kalau tidak ada hijrah, wallahu a'lam. Ada isyarat dari Nabi bahwa di akhir zaman seseorang di pagi hari keadaannya beriman, di sore hari sudah tidak beriman. Atau sebaliknya, di pagi hari demikian, di sore hari berbeda lagi. Kalau tanpa nilai hijrah, mungkin kita tidak menjadi lebih baik. Maka hajara yuhajiru dengan fi'il menunjukkan hijrah itu adalah aktivitas yang terus-menerus berlanjut dari satu waktu, dari satu keadaan, dari satu lokasi, dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Dari 28 ayat ada 4 makna. Yang terakhir, makna yang keempat, itulah yang hakikat dari hijrah. Yang pertama, hijrah itu adalah meninggalkan dosa dan maksiat, di mana inilah cikal bakal dari kebaikan personal. Maka surat Al-Muddathir adalah termasuk surat yang pertama kali turun kepada Nabi. Bapak Ibu, yang pertama kali turun Iqra, membaca. Iya. Setelah itu Al-Muddathir, setelah itu Al-Muzammil, ada yang mengatakan Al-Muzammil baru Al-Muddathir. Apa maknanya? Sebelum hijrah yang nanti, karena turunnya Al-Muzammil, Al-Muddathir belum hijrah. Nabi masih di Mekah. Bahkan Nabi masih sendirian, hanya bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Yang ikut Nabi masih bisa dihitung jari. Karenanya hijrah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah adalah warrujza fahjur, tinggalkanlah dosa dan maksiat. Kalau secara personal baik, orang bisa lebih baik secara kolektif. Kenapa masyarakat Madinah yang terdiri dari muhajirin yang berhijrah dan ansor penduduk Madinah asli dikatakan masyarakat terbaik? Karena orang per orangnya baik, berkumpullah, kata Profesor Muhammad Al-Ghazali, berkumpullah orang-orang baik di tempat yang sama dalam jumlah yang banyak, itulah masyarakat Madinah. Karena berkumpul orang-orang baik dalam satu waktu.
Tidak mungkin disebut masyarakat Madinah kalau yang baik cuman segelintir orang. Jadi sebelum berhijrah dari Mekah ke Madinah, Allah perintahkan nabinya tinggalkan dosa dan maksiat. Maka secara makna bahasa, hijrah itu secara personal kita berusaha meninggalkan dosa dan maksiat. Yang kedua, hijrah itu artinya seseorang memiliki waktu yang khusus untuk perbaikan dirinya dan penguatan dirinya, di mana di surat Maryam 46 dikatakan wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Alhamdulillah, kita setiap malam punya waktu untuk Allah. Di Ramadan kita punya waktu untuk Allah. Di pagi hari kita punya waktu untuk Allah. Saat kita memanfaatkan waktu khusus untuk penguatan, untuk perbaikan diri, namanya kita sedang berhijrah. Kita mengenal rumah pertama kali yang digunakan oleh Nabi untuk hijrah, surat Maryam 46 adalah rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu rumah pertama kali ada LTQ. Jadi LTQ pertama kali adanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang kalau kita lihat di Masjidil Haram itu sebelah kanan, yang ada tangga ke atas, situ dahulu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu LTQ pertama. Karena di situ Nabi ngaji, para sahabat ngaji, dapat ilmu, dapat tuntunan. Memiliki waktu khusus untuk kita memperbaiki diri dan menguatkan diri. Surat Maryam ayat 46 namanya hijrah. Maka Ramadan itu hijrah kita. Maka Muharram adalah hijrahnya kita. Maka bulan-bulan haram hijrahnya kita. Maka di masjid hijrahnya kita. Maka waktu-waktu malam hijrahnya kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hijrah itu adalah selalu kembali dan mengadu kepada Allah. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Ya, Nabi Ibrahim berkata, aku selalu berpindah, berhijrah, yaitu kembali mengadu kepada Allah. Hadirin wal hadirat, kita harus berhijrah. Semakin banyak persoalan yang kita hadapi, semakin banyak hijrah yang kita lakukan sebagaimana Nabi Ibrahim. Kita tahu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, ayahnya masih musyrik, masyarakatnya masyarakat pagan. Ayat ini mengisyaratkan secara makna hijrah itu seseorang selalu kembali dan mengadu kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, idza hazza bihi amrun shalla. Nabi itu kalau ada masalah langsung kembali kepada Allah, sholat 2 rakaat. Sebagaimana kita kalau ada masalah langsung kembali ke handphone. Ya, dibuka handphonenya karena ada masalah. Iya, dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam memaknai hijrah adalah kembali mengadu kepada Allah. Setiap ada masalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, inni muhajirun ila rabbi, ya Allah, aku berhijrah mengadu kembali kepadamu. Engkaulah zat yang Al-Aziz, maha perkasa, Al-Hakim, maha bijaksana.
Yang ketiga, ternyata ada peristiwa hijrah menurut surat An-Nisa 34 yang menjadi solusi kalau ada perselisihan antara suami dan istri. Ternyata solusinya hijrah. Tapi hijrahnya yang dimaksud oleh Allah adalah wahjuruhunna fil madaji. Jika istrimu berbuat nusyuz, kata Allah, maka pertama fa'izuhunna, kasih nasihat. Enggak mempan, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Enggak mempan, wadribuhunna, yaitu dengan tindakan hukuman. Tentu nanti disesuaikan dengan keadaan, tapi maknanya ternyata hijrah pun menjadi solusi kalau terjadi perselisihan antara suami dan istri. Yang keempat, yang terakhir, inilah yang dimaksud oleh mayoritas ayat-ayat hijrah yang jumlahnya 28 ayat, bahwa berhijrah itu berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan jaminan. Surat An-Nisa ayat 100, siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di bumi ini tempat hijrah yang lebih luas dan rezeki yang lebih banyak. Fakta membuktikan, Bapak Ibu, mayoritasnya muhajirin, termasuk saya pun muhajir, yaitu dari kampung halaman pergi ke kota yang bernama Jakarta. Alhamdulillah, keadaan kita alhamdulillah jauh lebih baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Tren belum ada penelitian yang seksama. Trennya di perkotaan itu malah geliat kegiatan agama lebih besar daripada masyarakat pedesaan. Tren. Jangan tanya masyarakat Eropa, masyarakat Barat yang dahulu kita tidak memahami mereka, sekarang kita paham melalui media sosial. Ternyata alhamdulillah masyarakat Eropa pun semakin gemar untuk beribadah. Bahkan jumlah masjid selalu bertambah dari waktu ke waktu. Berarti Allah siapkan tempat yang lebih luas, Allah siapkan rezeki yang lebih banyak. Jangan tanya, untuk membangun satu masjid itu sekarang minimal 1 M. Baru membangunnya, belum tanahnya harus membeli. Masya Allah, inilah hijrah. Kita memaknai hijrah dahulu Nabi, sekarang hijrah kita beragam. Dan Allah menggunakan berbagai ayat Al-Quran untuk kita memaknai hijrah jauh lebih baik. Jaminannya tempat kita jauh lebih luas, rizkinya insya Allah jauh lebih banyak. Kalau tidak ada konsep hijrah, mungkin keadaan kita seperti dulu saja. Alhamdulillah Allah buka hijrah dan kita jauh lebih baik dari waktu-waktu yang dahulu. Itulah 4 makna hijrah yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran. Sekarang apa hikmah dari ayat-ayat hijrah? Tentu hijrah yang keempat. Kalau yang pertama sudah selesai dilakukan oleh Nabi dan setiap kita melakukannya. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, hijrah yang dilakukan oleh suami dan istri, kita maknai hijrah yang keempat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca ayat-ayat hijrah, ternyata tadi hijrah ada 2 ya, hijrah makaniyah, pindah lokasi, dan hijrah maknawiyah, pindah keadaan. Lebih dulu mana? Ternyata menurut ayat-ayat Al-Quran,
lebih dulu hijrah maknawiyah daripada makaniyah. Lebih dulu Rasul memperbaiki sahabatnya sebelum mereka memperbaiki masyarakatnya. Jangan lupa ayat-ayat yang pertama kali turun tentang hijrah adalah surat Al-Muddathir, adalah surat Al-Muzammil. Apa isinya? Al-Muddathir, bayangkan. Pertama saja sudah Tuhanmu agungkanlah, wa rabbaka fakabbir. Terus wathiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikanlah, warruja fahjur, dosa tinggalkanlah. Ditambah surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Sebelum An-Nisa ayat 100, sebelum surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sebelum Rasul berhijrah dari Mekah ke Madinah, di Mekah turun ayat-ayat perbaikan diri, yaitu tinggalkan dosa, agungkan Allah, bersihkan pakaian, dan sholat malam serta membaca Al-Quran. Modal inilah yang menjadikan hijrah itu efektif. Coba, tidak perlu terlalu tinggi kita memberikan contoh. Saat kita akan berpindah tugas, Bapak Ibu mutasi, iya, kita tidak tahu di tempat tugas baru bagaimana keadaannya. Tapi kalau kita siapkan anak kita siapkan keluarga kita, insya Allah, meskipun keadaannya mungkin belum disenangi oleh anak-anak kita, lambat laun mereka bisa adaptasi. Tidak usah jauh-jauh. Orang mau berhaji 40 hari yang reguler, yang plus ada yang 30, ada yang 15 hari. Semakin pendek waktunya, semakin mahal ternyata. Mendingan lama. Ya. Mereka itu kalau tidak mempersiapkan, maka sulit untuk melakukan manasik haji dengan baik. Tapi ternyata yang berhaji itu pribadi-pribadinya sudah siap. Saya siap jalan kaki, saya siap kepanasan, saya siap ya berpenat lelah, saya siap untuk duduk di masjid dalam waktu yang lama. Iya. Bayangkan kalau hari Jumat kita ke Masjidil Haram, kalau datangnya pas azan seperti di kita, nggak bakalan dapat tempat. Jam 10 saja sudah siap pergi ke Masjidil Haram. Bayangkan di Masjid Baitul Haq jam berapa ke masjidnya? Jam 12 aja masih cukup insya Allah tempatnya. Kita kalau datang jam 11 telat, nggak dapat dapatnya di pelataran. Mungkin bukan pelataran masjid, pelataran hotel. Mungkin bukan pelataran hotel, pelataran tempat orang jual beli, dan keadaannya amat sangat panas. Disitulah hijrah pertama kali ayat-ayatnya perbaiki diri, ingat Allah, sholat malam, baca Quran. Maka hijrahnya dari Mekah ke Madinah ringan. Seandainya dulu para sahabat tidak disiapkan oleh Nabi, yakin banyak yang angkat tangan, Nabi, aku tidak berhijrah. Padahal fardu ain, wajib, nggak boleh tidak. Makanya dikatakan di surat Al-Anfal nanti, karena ada hijrah ini ada dua golongan. Orang yang berhijrah itu mendapatkan pahala yang besar, yang tidak berhijrah tidak dibantu oleh Nabi. Walladzina amanu walam yuhajiru. Bayangkan, padahal sudah beriman, orang beriman tapi tidak mau berhijrah, malakum min walayatihim min syai'in hatta
yuhajiru. Maaf, enggak ada pertolongan bagi kalian, kata Allah, sampai mereka berhijrah. Ketika berhijrah, apapun yang dibutuhkan dibantu oleh orang-orang Ansor. Butuh makanan disiapkan, butuh tempat tinggal disiapkan. Karena apa? Karena Allah ingin menguji para sahabat bagaimana keimanan mereka. Maka ujian pertama para sahabat adalah hijrah. Itu belum ada ujian sholat, belum. Ujian puasa, belum. Apalagi ujian haji, belum. Ujiannya wajib berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, kalau kita tadaburi, selalu hijrah itu diapit dengan iman dan jihad. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Selalu tiga. Hijrah di tengah-tengah. Karena tidak mungkin orang berhijrah kalau tidak kuat imannya. Dan hijrah pasti membutuhkan perjuangan yang Allah sebut jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Bapak Ibu, orang berhijrah dahulu itu bawa semuanya. Orang berhaji itu bawa semuanya. Ya, sekarang mungkin tidak seperti dulu. Cerita kakek nenek kita dulu, kalau berhaji bawa apa? Rice cooker, bawa ceret, bawa teko, bawa sambal, bawa bawang, bawa cabai, bawa semua. Karena keadaan. Sekarang alhamdulillah cukup bawa uang saja. Dulu bawa semuanya. Bayangkan itu dulu, karena tempatnya sangat sederhana. Tidak ada catering yang disiapkan, jadi mereka masak sendiri. Sekarang pun ada, semua masakan Indonesia dibawa, soto, rendang dibawa semua, tapi bentuknya mie instan. Alhamdulillah. Jadi kalau kangen soto ada, kangen rendang ada. Jadi kadang saya berpikir secara pribadi, ini mau haji apa mau kuliner? Dibawa semuanya. Kalau saya pribadi, kita nyobain masakan Arab sekali-kali. Ya kan? Kan kesempatan, Pak. 40 hari kan kesempatan nyobain masakan Arab. Orang di sini udah bertahun-tahun nyoba masakan Nusantara. Sekali-kali nyobain masakan, ada yang belum bisa adaptasi. Nggak ada masalah kalau soalnya soal makanan saja. Yang ketiga, selalu Allah menyebut al-muhajirin baru al-ansor. Silahkan cek di semua ayat Quran, khususnya At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal. Tidak mungkin salah tata letak Al-Quran, enggak mungkin. Justru urutan, susunan, tata letak itu adalah salah satu tanda mukjizat Al-Quran. Kok muhajirin dulu baru ansor? Padahal tanpa orang ansor, orang muhajirin mungkin kesulitan. Terbukti dalam riwayat, orang-orang ansor, penduduk Madinah, pernah mengadu kepada Nabi. Jadi setiap Nabi mendapatkan banyak harta, itu yang dikasih lebih banyak orang-orang muhajirin. Maka orang-orang ansor bertanya, wahai Nabi, kami yang bantu mereka, kami kasih makan, kasih tempat tinggal. Ketika engkau dapat harta, kenapa mereka yang diberi? Wajar dong orang ansor, kan mereka yang bantu. Kata Nabi, oke, cuman ada dua pilihan. Engkau setuju dengan pembagian harta muhajirin lebih banyak dari ansor, atau aku pulang kampung ke Mekah, karena kampungnya Nabi adalah Mekah. Madinah bukan kampung halaman, tapi tempat
Akhirnya orang Ansor mengatakan, Radina bika, kami ridho engkau dengan semua kebijakanmu, asalkan engkau tetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Ya kayak kita lah, kita yang bantu, giliran dapat kita tidak dapat lebih banyak. Di situ Nabi menguji, maka Allah selalu menyebut al-muhajirin baru al-ansor. Sebaik apapun ansor, tetap lebih baik orang muhajirin. Atau kalau tidak ada muhajirin, ada enggak orang ansor? Enggak ada. Subhanallah walhamdulillah. Orang Mekah disebutnya oleh Allah muhajirin, orang Madinah disebutnya oleh Allah al-an. Ini gelar yang paling baik untuk mereka. Mereka sebelumnya ahlu Makkah, penduduk Makkah. Allah ganti al-muhajirin. Orang Madinah dulunya disebut ahlu Madinah. Allah ganti al-ansor, artinya para penolong. Maka ada satu kota namanya Ansorul Azim, Tulung Agung. Ansor, Tulung, Azim, Agung. Itu orangnya banyak nolong, namanya Tulung Agung. Iya, kenapa? Muhajirin Allah utamakan, mereka ini berat keadaannya, meskipun orang Ansor yang membantu. Hadis tentang hijrah sebagaimana tadi disebut, ternyata babnya bab niat. Bapak Ibu, ujian keimanan pertama para sahabat adalah hijrah. Terbukti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada sahabat namanya Imru'ul Qais. Jadi kalau ada yang mengatakan hijrah itu kecil, ini buktinya hijrah itu berat. Maka layak kita mentadaburi ayat-ayat hijrah. Layak kita selalu mengingat peristiwa hijrah. Tidak mungkin Umar bin Al-Khattab menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal kalender hijriah kalau tidak besar maknanya. Imru'ul Qais itu sahabat Nabi di Mekah. Dia ketika diajak berhijrah tidak mau. Aku tidak mau hijrah. Aku tinggalin tanah, aku tinggalin rumah, aku tinggalin keluargaku. Aku tidak mau, wahai Nabi. Ya sudah, kalau kamu belum siap, kamu tinggal di sini. Tapi kalau ada apa-apa, tidak ada yang menolongmu. Berangkatlah rombongan hijrah. Hijrah itu bukan sekaligus ya, bertahap. Karena keadaan. Ya, ada yang sudah siap hari ini, siap jalan. Besok didata lagi. Bisnya banyak, kloternya banyak. Ya. Tidak satu kloter itu ya, seperti haji. Nah, ketika sudah mau berjalan kafilah hijrah, ternyata Imru'ul Qais sahabat Nabi datang. Ya Nabi, aku mau berhijrah sekarang bersama sahabat-sahabat. Nabi tersenyum. Kenapa? Karena di dalam hadis ada orang, kata Nabi, yang berhijrah karena perempuan yang hendak dinikahinya. Cek and recheck, ternyata di dalam bis rombongan itu ada perempuan yang disukai oleh sahabat tersebut berhijrah. Maka dia berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena perempuan yang hendak dinikahinya. Apakah dilarang oleh Nabi? Dipersilahkan oleh Nabi. Nabi cuman senyum. Oh, kamu hijrah karena ada perempuan yang kamu ingin nikahi. Oke, nggak ada masalah. Karena itu peristiwa pertama. Maka pelajarannya saat anak belajar sholat, tidak perlu kita nanya, nak, kamu ikhlas enggak tadi sholat? Karena dia sedang belajar keikhlasan, gitu ya. Puasa, enggak apa-apa, anak-anak dilatih. Nah, kalau kamu belum kuat puasa sampai maghrib, boleh sampai zuhur, enggak ada masalah. Karena dia dalam proses lah. Nanti kalau dia sudah kuat, insya Allah keikhlasannya semakin bagus. Itu hadis tentang hijrah ternyata berada di dalam bab niat atau keikhlasan. Yang kelima, hijrah itu bukti nyata keimanan yang benar
mendapatkan jaminan ampunan dan surga Allah. Surat Al-Anfal 74. Bahkan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Yang keenam, hijrah maknawiyah tetap berlangsung hingga kapanpun, justru menjadi spirit agar lebih baik. Maka surat As-Saff ayat 14 itu bukan pada peristiwa hijrah, tapi adanya pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah perintahkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kamu ansornya Allah. Karena yang berhijrah membutuhkan pertolongan, maka kita siap untuk menolong orang-orang yang berhijrah, menolong Allah dan Rasulullah, dengan balasan orang yang menolong sesamanya akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah bukti solidaritas antar sesama. Kan orang yang melakukan perjalanan itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Satu travel, satu kloter itu ada yang kelas sosialnya tinggi, ada yang sedang, ada yang biasa saja. Di situ saling membantu. Antara jemaah haji saling membantu. Bahkan ada jemaah haji itu dia yakin sesuai hadis Nabi, orang yang berhaji itu tamunya Allah. Namanya tamu Allah, pasti disiapkan hidangan yang lezat. Modalnya cuman nemtek haji modalnya. Dia makannya pindah-pindah hotel. Ketika tanya, Pak, kok makannya di mana-mana? Kan aku tamunya Allah. Kalau tamu Allah kan boleh dimanapun makan. Pak, tetap aja meskipun tamunya Allah, makannya sesuai dengan hotel yang Bapak pesen. Dia senang aja makan pindah, zuhur di sini, nanti makan malam di hotel yang lain, makan pagi di hotel yang lain. Alasannya, aku tamunya Allah. Ya nggak begitu juga. Tetap tamu harus ikut tuan rumah juga. Yang terakhir, hijrah itu mengisyaratkan kebersamaan dalam kebaikan, dan disitulah orang-orang muhajirin dan ansor adalah orang-orang yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Banyak yang memahami orang Madinah itu semuanya kaya raya. Ternyata tidak. Buktinya Al-Hasyr ayat yang ke-9. Tidak semua penduduk Madinah itu kaya raya. Tidak. Justru awalnya yang kaya raya itu penduduk Mekah. Tapi mereka ketika berhijrah kan meninggalkan semua hartanya. Penduduk Madinah itu memang ada yang kaya, tapi banyak yang tidak berpunya. Tapi disitulah kebersamaan, yang mampu membantu yang tidak mampu. Bahkan seorang sahabat yang kita kenal kaya raya, Abdurrahman bin Auf, ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa apa-apa, mau dibantu oleh sahabat Madinah. Dia katakan, sahabatku, engkau mau tempat tinggal, aku kasih. Engkau mau makan, kami siapkan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Maklum, dia adalah pedagang. Wahai sahabatku, tunjukkan di mana pasar, aku mau dagang. Ternyata sukses perniagaannya, termasuk sahabat yang kaya raya. Itulah bukti bahwa hijrah adalah kebersamaan. Terakhir, bagaimana hijrah saat ini? Kondisi hijrah adalah kondisi sulit, dan Nabi serta para sahabat tidak ada yang mau berhijrah pada awalnya. Hijrah itu bukan maunya Nabi, bukan maunya sahabat. Nabi mencintai Mekah, sahabat mencintai Mekah. Namun Allah perintahkan Nabi dan para sahabat berhijrah untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan tempat yang lebih baik, rezeki yang lebih banyak. Terbukti disitulah
Allah abadikan muhajirin dan ansor, dan orang-orang muhajirin yang berhijrah itu malah setelah berhijrah mereka menjadi orang-orang ansor. Hebat ya. Ini orang berhijrah nggak bawa apa-apa, memang nggak boleh bawa apa-apa, tapi setelah berhijrah ke Madinah mereka malah menjadi orang-orang kaya raya. Mereka dikayakan oleh Allah, mereka diangkat derajatnya oleh Allah, mereka bisa membantu sesamanya. Itulah hijrah, itu adalah kita siap untuk selalu berusaha mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalaupun tidak ada makaniyah, namun tetap ada hijrah maknawiyah. Dan kalaupun ada saudara-saudara kita yang berhijrah, maka kita siap menjadi ansor-ansornya Allah. Ada saudara kita yang kesulitan, kita bantu, berarti kita memaknai ayat-ayat hijrah. Mungkin kita harus berhijrah, berarti kita menjalankan ayat-ayat hijrah. Dan kalau hijrah itu dijalankan dengan baik, maka surat Al-A'raf 96, juga hadis Imam Muslim, siapapun yang menolong saudaranya, Allah akan tolong di dunia dan di akhirat. Siapapun yang membantu ya, mengubah kesulitan menjadi kemudahan di dunia, maka Allah akan mengubah kesulitan dunia dan kesulitan akhiratnya menjadi kemudahan. Dan orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa dengan landasan yang kuat, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tadabbur dari ayat-ayat hijrah dari 28 ayat. Insya Allah sebentar lagi dalam beberapa hari ke depan kita akan memperingati peristiwa agung namanya hijrahnya Nabi, para sahabat. Dan bagi sahabat hijrah itu peristiwa besar, bagi kita pun peristiwa besar, sehingga tidak mungkin kita mendapatkan tambahan kebaikan dunia dan akhirat tanpa ada spirit untuk berhijrah. Dan mudah-mudahan hijrah kita dicatat hijrah karena Allah dan Rasulullah SAW. Kalaupun dapat harta, dapat apapun, itu adalah berarti balasan yang Allah segerakan di dunia, tapi balasan yang Allah siapkan di akhirat insya Allah jauh lebih besar untuk orang-orang muhajirin dan untuk orang-orang al-ansar. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit tentang tadabbur ayat-ayat hijrah. Silakan bisa direnungkan kembali, silakan bisa ditadaburi kembali apa yang dikatakan oleh para penafsir tentang ayat-ayat hijrah. Demikian, jazakumullah khair kepada semua yang hadir, baik di masjid yang kita cintai maupun yang berada di ruangan Zoom. Semata-mata kita mencintai Al-Quran, mencintai ayat-ayat Allah, mencintai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan bertemu pada kajian tafsir di waktu-waktu yang akan datang. Demikian, sekali lagi jazakumullah khairan wal afu minkum. Jika ada yang mau disampaikan atau apa yang ingin disampaikan, dipersilahkan yang hadir di masjid ini maupun yang ada di ruangan Zoom. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Perkataan kita dengan kegiatan hijrah, semoga kita bisa mengamalkan hijrah tadi sehingga bisa melakukan kebaikan-kebaikan hijrah ma'anawiyah. Silakan para jemaah jika ada pertanyaan materi yang kami sampaikan oleh guru kita. Tidak ada dari online, ada? Belum. Baik. Insyaallah mudah-mudahan tinggal prakteknya Ustaz ya, bahan-bahan kita
insyaallah bisa menyerap kajian yang disampaikan dan tentunya bisa mengambil pelajaran ikhlas dari pelajaran dan kesalahan. Ustaz, mohon bisa menunjukkan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan menyehatkan lahir dan batin kita, memperpanjang usia kita untuk beribadah serta menjaga anak cucu keturunan kita, generasi terbaik kita, agar mereka selalu dalam keadaan kebaikan, dalam pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma afina wal muslimin. Allahumma fa'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal mihana wal fitan wal masaiba wal zalazila wa su'il akhlaq bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal muhajirin wal ansar alladzina radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allahumma ij'alna minal ladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allahumma ij'alna syakirin 'ala ni'ma sabirin 'ala al-bala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hafadna fi anfusina, Allahumma hafadna fi ahlina, Allahumma hafadna fi baladina, Allahumma hafadna fi amwalina, Allahumma hafadna fi dzurriyyatina, Allahumma hafadna fi masakinina, Allahumma hafadna fi arzakina, Allahumma hafadna bil islami, Allahumma hafadna bil qur'ani, Allahumma hafadna bil hadithi, Allahumma hafadna bil amali shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al